semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Oh ya, anak-anak ustazah yang soleh dan soleha, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu PPKN, di mana materi PPKN ini terdapat di subtema 2 pembelajaran 2. Silakan anak-anak ustazah buka buku PPKN-nya ya. Oh ya, anak-anak ustazah, materi kita pada hari ini adalah pengamalan Pancasila, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Di mana anak-anak ustazah harus ketahui di sila ketiga itu pengamalannya ada 7. Yang pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara, bangsa apabila diperlukan. Yang ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang keempat, mengembangkan rasa kebanggaan, berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Yang kelima, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang keenam, mengembangkan persatuan Indonesia di atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Yang terakhir, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Itu makna nilai sila ketiga. Selanjutnya ada contoh sikap pengamalan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini boleh anak-anak ustazah lihat dan anak-anak ustazah pahami. Dari yang pertama, menjaga persatuan dalam masyarakat, sampai yang terakhir, yaitu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, anak-anak ustazah. Selanjutnya ada sila keempat. Di sila keempat ini, yang pertama, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Yang kedua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat meliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang kelima, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Yang keenam, dengan etikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Yang ketujuh, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedelapan, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Yang kesembilan, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Kesepuluh, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Oke, di sini juga sudah ustazah buatkan contoh-contoh pengamalan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari anak-anak ustazah. Yang pertama, mengadakan musyawarah untuk membuat keputusan bersama, sampai yang ke-30-nya, yaitu melaksanakan peraturan pemerintah yang ditetapkan oleh DPR. Silakan anak-anak ustazah baca ya dan dipahami. Selanjutnya ada sila kelima. Nah, di sila kelima ini, hal yang harus kalian paham yang pertama, pengamalannya adalah mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Selanjutnya juga tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Yang ketujuh, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Yang kedelapan, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Yang kesembilan, suka bekerja
keras. Yang ke-10, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Yang terakhir, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Selanjutnya juga sudah Ustazah buatkan nih contoh-contoh pengamalan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tuh, dari yang pertama, berlaku adil terhadap sesama sampai yang terakhir, tidak menimbulkan kebisingan yang dapat mengganggu tetangga. Oke, anak-anak Ustazah. Selanjutnya kita sampai kepada kesimpulan. Oke, di kesimpulan ini di materi sebelumnya sudah Ustazah jelaskan ya, sila ketiga itu dilambangkan dengan pohon beringin. Pohon beringin kalau teman-teman tahu, dia mempunyai akar tunggal panjang yang menunjang pohon untuk tumbuh. Akar itu tumbuh sampai ke dalam tanah dan menjalar ke berbagai arah. Nah, akar pohon beringin melambangkan Indonesia sebagai negara kesatuan yang mempunyai banyak budaya. Selanjutnya ada sila keempat, dilambangkan dengan hewan banteng. Kenapa banteng? Karena banteng dijadikan salah satu lambang Pancasila, karena banteng adalah hewan sosial yang suka berkumpul. Hal itu sama seperti kita yang bermusyawarah, orang-orang akan berkumpul untuk berdiskusi dan menyampaikan sesuatu. Sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Keduanya melambangkan pangan dan sandang yang menjadi kebutuhan pokok semua masyarakat Indonesia. Oke, semuanya itu di kesimpulan ini juga sudah dijelaskan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 159. Boleh anak-anak Ustazah buka itu Al-Qurannya. Selanjutnya, ayo eksplorasi. Ada tugas dari Ustazah, yaitu cari masing-masing 2 contoh pengamalan sila ketiga, keempat, dan kelima di sekolah, rumah, dan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Tadi sudah Ustazah buatkan videonya, di situ anak-anak Ustazah bisa baca. Nah, contohnya seperti ini ya. Itu contoh bagannya, silakan anak-anak Ustazah buat seperti itu, buat di buku latihan PPKN-nya. Oke anak-anak Ustazah, demikian pelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi